Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, usinasi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir beserta pengurus Takmir Masjid Baitus Salam, yang semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, kesabaran, istiqomah di dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Yang kami hormati juga Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh Masjid Baitus Salam, semoga istiqomah terus untuk memakmurkan masjid ini dengan sholat 5 waktu, juga dengan aktivitas ibadah lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa terus melanjutkan perjuangan kita, bisa melanjutkan pengabdian kita, bisa melanjutkan ibadah kita, bisa menambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kenikmatan yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan bisa mempersembahkan ibadah terbaik. Maka syukur itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, apalagi ketika Allah memberikan banyak kenikmatan. Kita bisa merasakan betapa mahalnya nikmat itu ketika salah satu nikmat Allah cabut dari diri kita. Maka Bapak Ibu bersyukur agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan banyak kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu. Maka ketika hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar, menambah pundi-pundi ilmu kita, jangan sampai kemudian kesempatan itu kita lewatkan begitu saja. Pastikan kita termasuk orang yang mengambil peluang emas di saat mungkin sebagian saudara kita belum bisa mengambil peluang emas itu. Ini waktu maghrib dan isya, ini biasanya mungkin kalau di rumah kita gunakan untuk tadarus, ya, membaca Al-Quran. Maka kalau misalkan di masjid tidak ada pengajian, usahakan di rumah itu paling tidak sehari sekali terdengar lantunan ayat Al-Quran, supaya rumah kita tidak menjadi tempat tinggalnya setan. Karena ketika Al-Quran dibacakan di dalam rumah, itu rumah itu menjadi rumah yang tidak nyaman bagi setan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita di rumah merasakan ketidaktenangan, ya, atau kurang nyaman di rumah, perbanyak baca Al-Quran. Terkhusus lagi membaca surat Al-Baqarah atau akhir doa terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hampir sebulan kayak saya izin Pak, ya, nggak bisa ngisi. Ya, kemarin
sebulan yang lalu ya saya kecelakaan lagi soalnya. Selain kita sedang ini memperbaiki kesehatan fisik, ternyata Allah uji lagi dengan kecelakaan di jalan, ditabrak dari belakang saya pakai motor itu yang saya bawa itu. Maka saya sekarang berusaha untuk bawa motor itu kalau ngaji, pokoknya kalau kegiatan pengajian saya bawa motornya biar Allah selamatkan, karena beberapa kali ada aja gangguan di jalan itu. Alhamdulillah sebelum berangkat saya berdoa, jadi saya semakin yakin bahwa doa itu adalah senjata orang beriman, Bapak Ibu. Itu kalau bayangan orang yang melihat saya itu katanya mati, karena terseret sama motornya dari sini sampai ujung masjid. Tapi nggak saya lepas motornya. Saya dari situ kemudian yakin. Jadi orang yang ngelihat itu nggak berani nolong. Sampai saya berdiri sendiri, tapi alhamdulillah cuma lecet di kaki sedikit ya. Maka saya semakin yakin, insya Allah kalau kita berdoa kemanapun, aktivitas apapun yang memang dianjurkan untuk berdoa, itu kita amalkan, insya Allah Allah akan menjaga kita. Karena memang kita tidak pernah tahu ketika kita keluar rumah itu kan kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah ya. Kita awali dengan basmalah, kita sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Karena di jalan kita tidak akan pernah tahu, sampai orang-orang bilang, Ustadz ini kok sering banget kecelakaan katanya. Iya, saya rasa sering banget kecelakaan ini di Pacitan. Saya sudah ngerem mau belok kanan, sudah rating juga, malah ditabrak dari belakang. Yang nabrak orang Teleng katanya. anak muda. Saya enggak menuntut ganti rugi karena orangnya enggak mau ganti rugi. Akhirnya sudah saya ikhlaskan sajalah. Dia enggak kenapa-kenapa. Jadi di kehidupan dunia ini memang tempatnya kita diuji ya. Baik itu diuji dengan kesenangan ataupun diuji dengan kesusahan. Maka apapun yang kita hadapi sebagai seorang muslim, mestinya kita terima semuanya dengan lapang dada. Kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau diuji maka bersabar, gak boleh marah-marah. Kebetulan ada tetangga saya yang lewat, waktu itu saya ngantar jenazah. Saya mikirnya hampir jadi jenazah juga ini, antar jenazah ke Kayen, karena ada tetangga yang meninggal. Saya yang ngawal malah saya yang ditabrak orang. Ya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, sampai hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka mari kita manfaatkan nikmat sehat itu dengan baik supaya Allah tambahkan banyak kebaikan kepada kita. Intinya saya mohon maaf, kurang lebih sebulan kayaknya, kalau nggak lebih malahan saya izin nggak ngisi sampai nggak enak saya sama Pak Sur. Setiap hari Senin itu di WA, Ustaz, besok bisa ngisi, maupun saya belum bisa ngisi. Saya merasa berdosa ini sama jamaah karena sering izin bulan kemarin. Semoga ke depan tidak sering izin lagi ya. Ini masih suasana liburan bagi anak sekolah, tapi bagi para pekerja dan pegawai negeri enggak libur. Yang libur hanya sekolah saja gitu. Kampus juga belum libur. Yang masih liburan monggo dituntaskan liburannya, karena sebentar lagi akan memasuki akan memasuki pergantian kelas bagi yang sudah sekolah. Yang kelas 1 naik ke kelas 2, adik-adik yang dari TK mau masuk SD sudah mulai disiapkan mentalnya dari rumah, terutama anak baru. Biasanya anak baru itu perlu penyesuaian yang luar biasa. Kalau di TK mungkin sudah terbiasa karena sudah setahun 2 tahun bersama temennya. Nah, nanti di sekolah yang baru itu biasanya ada perlu penyesuaian supaya tidak kaget. Tapi bagi anak-anak yang mentalnya sudah sekuat baja, insya Allah sudah siap menghadapi masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Kalau dulu apa Pak namanya ya? Jadi kalau sekarang itu kan setiap awal masuk itu
ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, kalau belum berubah. Itu mungkin zaman kita dulu ada Pak ini? Nggak ada? Oh, orientasi ya, MOS ya? Oh iya, masa orientasi siswa. Oh iya, dulu MOS. Sekarang MPLS. Ada beberapa istilah yang diganti, tapi saya nggak hafal, belum hafal. Ada beberapa istilah yang diganti, termasuk SPMB. Dulu kan pakai seleksi penerimaan murid baru. Sekarang sama ya, sistem penerimaan murid baru sekarang. Itu Bapak Ibu guru lah yang lebih paham. Saya belum begitu update dengan istilah-istilah yang baru. Ini sekedar berbagi cerita. Jadi bagi Bapak Ibu yang bukan guru ya, insya Allah menjadi wali murid. Tapi kalau anaknya sudah besar-besar, sudah bukan siswa lagi, berarti tetap menjadi pembelajar di lingkungannya masing-masing. Karena belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi kita juga belajar di lingkungan di mana kita tinggal. Jadikan setiap pengalaman baru itu menjadi pelajaran, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Maka ketika kita dapat pengalaman, jadikan pengalaman itu sebagai guru. Kalau pengalamannya buruk, jadikan dia guru supaya kita tidak mengulang lagi. Kalau pengalamannya baik, maka sebaiknya ditingkatkan atau dipertahankan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih suasana tahun baru Hijriah, tapi alhamdulillah tidak ada perayaan-perayaan yang membuang-buang waktu dan kesempatan. Biasanya kalau tahun baru Masehi itu orang melek-lekan sampai jam 12 malam. Kalau tahun baru Hijriah mungkin bahkan banyak yang nggak tahu kalau tahun baru Hijriah. Tapi ini sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Muharram atau bulan Syuro. Saya kemarin menghadiri pernikahan di Tulaan hari Sabtu kemarin, masih dalam suasana bulan Syuro. Tapi alhamdulillah ternyata ada yang berani menikah di bulan Syuro. Dan saya lihat kemarin orang-orang itu nggak ada yang komplain itu. Jadi Bapak Ibu yang mau menikahkan putra putrinya tidak apa-apa di bulan Syuro. Bulan Syuro itu bulan mulia, bulan baik, bulan Muharram. Insya Allah nggak ada apa-apa. Teman saya banyak yang cerita sampai sekarang alhamdulillah pernikahannya menjadi pernikahan yang insya Allah diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena anaknya nambah terus katanya. Ya kan? Berkah itu kan nambah terus Pak kebaikannya. Jadi berkah itu salah satu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi nambah anak itu nambah baik, nambah anak nambah rezeki, gitu Bu. Bu, nambah anak nambah rezeki, nggih. Nambah istri. Kata bapak nambah istri Bu. Nambah istri lebih baik katanya. Jadi iya nambah istri boleh Pak. Bapak nambah istri boleh, tapi syaratnya harus tanggung jawab ya toh. Tanggung jawab, karena nambah istri itu enggak seindah dan semulus yang kita bayangkan. Ada yang praktek nikah lebih dari satu, ada yang baik-baik saja, ada yang menikah lebih dari satu, artinya istrinya 1, 2, 3, akhirnya rumah tangganya berantakan. Kita tidak menolak syariat poligami dalam Al-Quran itu, dalam syariat Islam, tapi poligami itu ada ilmunya, tidak sekedar keinginan. Kalau keinginannya bapak-bapak, saya yakin semuanya pengen nambah istri, tapi nggak berani. Iya bapak-bapak itu kan kalau ngobrol di cangkruan, di angkringan, di pos kamling itu yang dibahas ya nambah-nambah istri gitu. Tapi nanti kalau sudah pulang ke rumah langsung tidak bisa berkata apa-apa. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu kalau pas arisan ngobrolin apa, saya nggak tahu. Kalau bapak-bapak biasanya itu
tidak lepas dari nambah istri itu. Tapi biasanya yang paling lantang pengen nambah istri itu justru itu adalah orang yang paling nggak berani biasanya, berdasarkan riset dan pengalaman. Orang yang berani nambah itu biasanya yang diam-diam tiba-tiba istrinya 1, 2 gitu sih. Ya kalau kita melihat tetangga kita yang di Trenggalek itu, insya Allah ya kalau dilihat konten-kontennya setiap hari bagus ya, akur dua-duanya. Ya duitnya banyak soalnya Pak Bos Kacung itu kalau orang poligami nggak punya duit juga repot itu. Karena duitnya banyak, jadi istrinya minta mobil sport, mobil mahal dituruti gitu ya. Nanti baru seminggu ganti lagi. Kalau bapak belum bisa seperti itu, saya yakin mungkin sementara niat baiknya itu diurungkan dulu. Nanti kalau sudah kuat secara lahir dan batinnya, silahkan. Dan sebaiknya pemberitahuan ke istri pertama, jangan sampai sembunyi-sembunyi. Karena saya ini sedang bukan dihadapkan ya, sedang ada, bukan masalah juga. Jadi ada jamaah saya, jamaah pengajian itu menikah lagi tanpa sepengetahuan istri yang pertama dan keluarganya. Yang saya khawatirkan itu kalau nanti ketahuan, saya yang jadi sasaran. Karena pengalaman sudah pernah itu saya dapatkan itu. Dulu pernah ngaji ke saya, terus nikah lagi Pak. Habis itu saya yang didatangi sama orang tuanya, Pak Ustadz tolong kalau ngisi pengajian jangan bahas poligami, jangan bahas nambah istri. Ya Allah Pak, saya itu minta maaf betul, saya nggak tahu menahu. Karena ngaji sama saya itu dulu berapa tahun yang lalu gitu, tiba-tiba hilang dari peredaran, nggak pernah ngaji lagi. Nggak tahu-taunya nambah istri. Habis itu bapaknya datang ke rumah, ya saya pusing, saya ini sudah lost kontak gitu ya, sudah nggak pernah ngaji sama saya lagi, kok ternyata malah nambah istri. Lah konon katanya ternyata beliau itu ikut di grup-grup poligami. Iya, jadi di Facebook itu katanya ada. Mas Wisda nggak usah coba-coba ya, saya aja nggak berani itu melihat. Jadi memang ada komunitas gitu itu. Ya kalau memang mampu, albaahnya itu mampu betul ya monggo. Ini materi ini paling nggak disukai sama ibu-ibu, terus terang gitu. Tapi makanya bapak-bapak dipertimbangkan baik-baik ya. Kalau mau nambah istri, lebih baik 1 istri. Kalau insya Allah dengan 1 istri itu bisa memasukkan kita bersama-sama ke surga. Ya Pak. Kadang ibu-ibu itu kan jawabnya gini, alah Ustadz, suami saya itu istri 1 rantai-entek warap nambah lagi gitu. Ya nggak bakalan entek tuh Bu. 1 istri bukan makanan ya. Guyonannya ibu-ibu itu pertanda penolakan sebenarnya. Artinya bapak-bapak monggolah dipertimbangkan ya. Kalau mau nambah itu jangan sampai membuat istri kita sakit hati. Yang jelas itu kan, jangan sampai kemudian berbohong, karena namanya berbohong itu dalam masalah apapun ya tidak baik. Ada bohong yang diperbolehkan itu ketika kita berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih. Nanti alasannya yang poligami itu biasanya ini termasuk bohong yang boleh Ustadz gitu. Karena kalau saya jujur ini nanti kan jadi masalah gitu. Bukan itu maksudnya ya. Jadi berbohong yang diperbolehkan itu adalah ketika ada masalah besar antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya kemudian kita harus berbohong untuk mendamaikan 2 orang itu. Karena misalkan ada satu masalah yang belum terselesaikan, misalkan kita sampaikan kepada si A, Pak dicari sama si B gitu, sampaikan sama si B, Pak dicari sama si A gitu. Walaupun A dan B ini tidak saling mencari, dipertemukan di warung makan, diajak makan bareng, itu biasanya nanti mencair. Yang tadinya kaku biasanya mencair. Jadi banyak masalah yang selesai ketika kita sholat itu, banyak juga masalah yang selesai di meja makan. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di rumah tangga juga sedang ada masalah, ini pengalaman dari banyak persoalan di dalam rumah tangga. Kalau ada masalah dalam rumah tangga itu, bapak jangan pelit-pelit untuk mengajak istrinya makan di luar.
boleh. Makan di luar itu boleh, maksud saya. Yang penting yang halal-halal. Jadi diajak makan bareng, syukur-syukur bisa 4 mata, anaknya ditinggal dulu di rumah, dititipkan tetangga atau dititipkan Pak D budenya. Nah, kalau anaknya sudah besar-besar lebih enak lagi tuh. Jadi berikan waktu untuk, bahasanya orang sekarang itu quality time ya. Jadi memberikan waktu khusus untuk istri atau suami, karena biasanya beberapa kasus dalam rumah tangga itu dikarenakan tidak peduli antara suami dan istri. Pokoknya sudah nikah satu rumah tapi hidupnya sendiri-sendiri. Itu biasanya nanti banyak masalah itu. Cuma diempet. Maka kalau tidak pengen banyak masalah, kok saya menggurui orang tua ini ya? Enggak, pengalaman maksudnya Pak. Beberapa pengalaman yang terjadi seperti itu. Jadi kadang ketidakpedulian kita terhadap pasangan itu menjadi celah dari pasangan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka penting dalam berumah tangga harus saling memberikan perhatian. Maka kita mengenal ada istilahnya ta'aruf, tafahum sama takaful itu kan, 3T, bukan daerah 3T. Terluar, terjauh, terdalam, bukan itu. Jadi ta'aruf, kenal, jadi harus saling mengenal satu sama lain. Tafahum, baru setelah itu saling memahami. Setelah itu takaful. Takaful itu bukan saling membebani ya, tapi saling berbagi tugas, maksudnya berbagi tugas. Ada yang dikerjakan bareng-bareng, ada mungkin yang tidak bisa dikerjakan bareng-bareng ya. Intinya saling berbagi tugas dan bekerja sama dengan baik. Kenapa jadi ini kajian parenting? Kita lanjutkan. Hadis kita sudah sampai pada hadis yang ke-9. Al-hadisut tasi'. Insyaallah masih ingat. Saya aja lupa ini. Karena sudah kelamaan gak ngaji. Ternyata sudah sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Masih ingat nggih Pak? Sering diulang ini kayaknya hadisnya ini. Fa amma in kanat, lanjutan ini. Waqad sa'ala rajulun Ibnu Umar anistilamil hajar. Jadi dulu itu pernah ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar anistilamil hajar, tentang orang yang menyentuh hajar aswad atau mencium hajar aswad. Hajar aswad itu di mana? Di Mekah, di dalam Ka'bah ya. Faqala lahu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatasallamuhu wa yuqabbiluhu. Maka aku berkata kepada orang itu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dan menciumnya. Faqala lahu rajul, orang itu bertanya lagi, ara'aita in gulibtu alaih, apa pendapatmu seandainya aku terjatuh ketika berdesak-desakan untuk menyentuh hajar aswad itu? Ara'aita in zuhimtu, bagaimana kemudian pendapatmu jika aku nanti didorong-dorong sehingga menyebabkanku terinjak-injak ketika berusaha untuk menggapai hajar aswad itu? Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepada orang tersebut, ij'al ara'aita bil Yaman, ya, kesampingkan jauh-jauh pertanyaan seperti itu ya. Jadi tidak perlu kemudian berpikir yang negatif. Jadi kalau di sana itu kalau misalkan memungkinkan untuk dicium atau disentuh hajar aswadnya ya dilakukan. Kalau nggak memungkinkan kan cukup dengan melambaikan tangan gitu. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatasallamuhu wa yuqabbiluhu. Kenapa harus mencium atau menyentuh hajar aswad? Orang kan bertanya-tanya ya. Jadi kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dan juga mencium hajar aswad itu. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa muradu Ibnu Umar radhiyallahu anhu alla yakuna lahu hammun illa fil iqtida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari Abdullah bin Umar ini adalah hendaknya kita tidak memprioritaskan hal-hal yang lain selain daripada iqtida' bin Nabi, selain daripada mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata ila fardil ajaz an dalik. Tidak perlu berandai-andai sesuatu yang tidak mampu dilakukan.
au ta'assurihi qabla wuqu'ihi, atau berandai-andai sesuatu yang belum terjadi. Jadi tidak boleh berandai-andai sesuatu yang belum terjadi, tidak boleh juga berandai-andai sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Fa innahu qad yufattirul azma anit tasmim 'alal mutaba'ah, karena hal itu bisa mengendorkan semangat untuk bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis yang mengajarkan kita tentang sunnah Nabi, tidak perlu kemudian ditanyakan, tidak perlu banyak bertanya, kenapa harus berdoa sebelum tidur, kenapa harus berdoa sebelum masuk kamar mandi, misalkan kenapa berdoa sebelum masuk masjid. Pasti ada hikmah. Ketika Nabi SAW mengajarkan sunnah itu kepada kita, sunnah masuk masjid adalah dengan mendahulukan kaki kanan membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kalau kita masuk masjid ini sejatinya kita sedang menjemput rahmatnya Allah. Dengan rahmat itu seseorang akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu menanyakan sesuatu yang tidak terjadi, belum terjadi. Fa inna tafaqquh fid din, was su'al anil ilmi innama yuhmadu idza kana lil amal. Sesungguhnya tafaqquh fid din, mendalami agama dan bertanya tentang ilmu, itu adalah perkara yang terpuji jika untuk diamalkan. Jadi kita mendalami agama, bertanya tentang urusan agama, jika untuk diamalkan itu perkara yang terpuji. Tapi jika hanya untuk sekedar ngetes, kan banyak itu kejadian kayak gitu. Jadi tanya tapi cuma ngetes gitu. Iki ustadz iso ora, tak tanya sih. Tidak karena lil amal, kalau untuk diamalkan bukan untuk sekedar main-main, apalagi untuk merendahkan seseorang di hadapan orang banyak. Nah ini yang tidak terpuji. Kalau untuk diamalkan itu termasuk amalan yang dipuji di dalam Islam. Lalil mira' wal jidal. Jadi bertanya itu tidak untuk riya dan juga tidak untuk perdebatan. Karena ada beberapa kasus, setiap ada pertemuan, setiap ada kajian, ada tipe orang-orang yang pokoknya pengen tanya terus. Walaupun itu sudah ditanyakan kemarin, sudah banyak yang tahu, tapi ada tipe orang yang pokoknya dia selalu tanya atau selalu interupsi, mohon izin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk perkara-perkara yang tidak mestinya ditanyakan, kalau sudah paham bisa diamalkan, tidak perlu kemudian diperdebatkan. Apalagi ingin agar dilihat oleh orang banyak, agar dikatakan sebagai orang yang kritis. Kritis boleh, tapi kebablasan juga tidak boleh. Mungkin Bapak Ibu hari ini sedang mendengar atau membaca atau menyimak berita tentang seorang anak muda yang kritis luar biasa. Tapi saya melihat kadang kritisnya itu kebablasan dengan kata-kata yang kurang pas. Kritis bagus, anak muda kritis bagus, tapi tetap sopan, kesopanan itu kan juga penting ya. Sehingga akhirnya rakyat di dunia maya, netizen itu membanding-bandingkan antara BEM UGM dengan BEM UI. Itu kalau kita melihat media sosial, tapi ini nggak perlu diperpanjang. Artinya kritis itu bagus, tapi pastikan kritisnya dengan bahasa yang santun, yang sopan, tidak boleh kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Karena bagaimanapun kalau misuh itu, namanya misuh itu kan perbuatan tercela. Walaupun ngeritiknya bagus, tapi kalau nanti ada kata-kata kotor, ini yang menjadi kurang baik. Walihadal makna kana katsirun minas sahabah wat tabi'in yakrahuna as-su'al anil hawadis qabla wuqu'iha. Maka sebab itulah banyak dari para sahabat dan tabi'in generasi setelahnya yakrahuna as-su'al anil hawadis qabla wuqu'iha. Beliau itu tidak suka untuk menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Wala yujibuna an dzalik, dan mereka juga tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu, pertanyaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Zaid bin Sabit idza su'ila 'an syai' yaqulu kana hadza, jika Zaid bin Sabit ditanya tentang sesuatu, maka kemudian Zaid bin Sabit
berkata, kana hada, apakah hal ini pernah terjadi? Fa in qalu la, jika mereka mengatakan tidak pernah terjadi, da'uhu hatta yakun. Kata Zaid bin Sabit, biarkan hal itu hingga hal itu benar-benar terjadi. Jadi jangan pernah bertanya sesuatu yang belum pernah terjadi atau berandai-andai tentang sesuatu yang juga belum pernah terjadi. Wa qala Masruq, sa'altu Ubay bin Ka'ab, aku bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang sesuatu. Faqala, kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, akana ba'at, apakah hal itu sudah pernah terjadi? Faqultu, aku kemudian mengatakan, la, belum pernah atau tidak pernah terjadi. Qala ajim mana, maka kata Ubay bin Ka'ab, tinggalkanlah kami, yakni arihna hatta yakun, tinggalkan kami hingga hal itu terjadi. Nanti baru ditanyakan, fa idza kana istahadna laka ra'ayna, kalau terjadi maka kami nanti akan sungguh-sungguh untuk memberikan pendapat kami atas pertanyaan-pertanyaanmu. Wa qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi berkata, su'ila Ammar an mas'alah, suatu ketika Ammar ditanya tentang satu masalah. Faqala hal kana hadza ba'd, semuanya menjawab demikian ya. Apakah hal ini pernah terjadi? Mereka kemudian menjawab, tidak. Qala fad'auna hatta yakun, tinggalkan kami, enggak usah tanya. Fa idza kana tajassamnahu lakum, kalau nanti terjadi insyaallah kami akan berijtihad sungguh-sungguh untuk menjawab pertanyaanmu. Wa qala Ibnu Wahab, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Imam Malik berkata, al-mira'u fil ilmi yuqassil qulub. Kata Imam Malik, al-mira' fil ilmi, berdebat dalam masalah ilmu itu bisa menjadikan hati kita keras. Wa yurithud dhughn, dan mendatangkan kedengkian. Jadi berdebat dalam masalah ilmu itu bisa menjadikan hati kita keras. Wa yurithud dhughna, dan mendatangkan kedengkian. Karena biasanya orang berdebat itu kalau kalah ya manusiawi, pasti muncul rasa dengki atau mungkin kadang kita gontok-gontokan aja di rapat RT itu, nanti tidak puas, nanti dibicarakan lagi belakang. Apalagi berdebat dalam masalah ilmu. Maka berdebat itu bukan menjadi kebiasaannya para ulama. Maka kalau ada yang ngajak debat, sebaiknya nggak usah diladeni. Kalau misalkan belum puas, ya suruh baca terus kitabnya. Biasanya orang berilmu itu kan nggak perlu kemudian mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Orang berilmu itu justru dia merasa seperti gelas kosong yang masih perlu diisi. Karena sepinter apapun orang pasti ada cacatnya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga, gitu Pak. Kurang pandai apa tupai melompat? Apalagi orang. Kita ini kalau melompat ya pasti ada jatuhnya. Jadi tidak boleh kemudian merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri sehingga kemudian mendebat orang lain dan lain sebagainya. Ini bukan akhlak yang diwariskan oleh para ulama. Bahkan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan berdebat itu bisa mengeraskan hati, menjadikan hati kita menjadi keras. Dalik. Wa qala al-Maimuni, sami'tu Aba Abdillah, aku mendengar Abu Abdillah yakni Imam Ahmad, yus'alu an mas'alah, beliau bertanya tentang satu masalah. Faqala waqa'at hadhil mas'alah, kemudian Imam Ahmad menjawab, apakah masalah ini pernah terjadi? Bulitum biha ba'd, apakah kalian sudah pernah mengalaminya? Gitu. Jawabannya seperti itu Imam Ahmad. Jadi kalau ada satu masalah yang ditanyakan dan belum pernah terjadi, beliau menjawab diplomatis, sudah pernah terjadi atau belum? Apakah masalah itu sudah pernah menimpamu atau belum, gitu ya. Wa fil jumlah, maka kesimpulannya, faman imtasala ma amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis wa antaha amman anhu wa kana mustaghillan bidzalik an ghairihi hasala lahun najah fid dunya wal akhirah. Kesimpulan daripada hadis ini adalah barang siapa yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wantaha amman anhu, dan menghindari, tidak mengerjakan apa yang dilarangnya, wa kana mustaghillan bidzalik an ghairi, kemudian fokus di situ saja, ketika diperintah diamalkan, ketika dilarang ditinggalkan,
hasalalahu najah fid dunya, maka dia akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa man khalafa, tapi barang siapa yang menyelisih perintah, menyelisih larangan, atau dibalik perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, wastaghalla bi khawatirihi wa ma yastahsinuhu, kemudian sibuk dengan perkara yang terlintas di pikirannya, berandai-andai serta apa yang dianggapnya baik, waqa'a fi ma hadar minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hali ahli kitab, maka orang itu kalau sibuk berandai-andai dengan apa yang terlintas di pikirannya, sibuk memperbagus apa yang ada di angan-angannya, maka dia akan terjerumus pada perkara yang telah diingatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hali ahli kitab, dari keadaan ahlul kitab dahulu, di mana ahlul kitab dahulu itu mereka rusak, mereka hancur dikarenakan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada para nabi mereka. Alladzina halaku bikasrati masailihim, mereka hancur dikarenakan banyak masalah kepada para nabinya, banyak soal, banyak pertanyaan. Waqtilafihim ala anbiyaihim, kemudian mereka juga menjadi kaum yang binasa dikarenakan mereka menyelisih para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Wa adami inqiyadihim wa ta'atihim lirusulihim, dan mereka tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada para rasul mereka. Nah, maka jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan ini menjadi catatan penting bagi kita agar kita senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak perlu kemudian membuat syariat baru, entah itu menambah atau mengurangi. Kita cukupkan dengan al-iqtisadu ala sunnah, bagaimana kita bersungguh-sungguh di atas sunnah, mencukupkan diri dengan perkara yang diperintahkan dan yang disunnahkan, tidak perlu kemudian menambah-nambahi ya. Karena syariat ini sudah merupakan perkara yang tauqifiyah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil syar'i, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu atau berandai-andai. Misalkan sholat subuh mau ditambah menjadi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat gitu ya, dengan alasan biar pahalanya banyak. Itu tentu menyelisihi dalil. Ya, sholat duhur 4 rakaat ya 4 rakaat saja, tidak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi juga, kecuali sedang safar, di qasar boleh ya. Bukan dikurangi tapi diringkas jumlah rakaatnya, diringkas juga waktunya, jadi ada jamak dan qasar dikumpulkan dalam satu waktu, entah itu di awal waktu yang disebut dengan jamak takdim atau di akhir waktu disebut dengan jamak takhir. Namun urut-urutannya tetap sama nggih, duhur dan asar ya duhur dulu baru asar, tidak dibalik. Diusahakan tertib melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan waktu. Jadi pastikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mencukupkan diri dengan perintah itu tanpa perlu menambahi ataupun mengurangi. Mencukupkan diri ketika kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tanpa harus kemudian mencari-cari alasan dan celah untuk bisa melanggar larangan itu. Karena perintah dan larangan itu kalau mau kita cari-cari kesempatan, ya ada aja alasan gitu ya. Alasan. Ini pengalaman anak saya itu, saya sebut anak saya, kemarin itu sukanya kalau diajak sholat sama uminya itu, sama ibunya itu, suka telat 1 rakaat. Karena pernah diajari sujud sahwi Pak. Jadi dia telat 1 rakaat, habis itu nanti ikut tahiyat akhir, ikut salam. Bi, ini kan aku lupa katanya, jadi kan boleh aku sujud sahwi aja, nggak perlu nambah 1 rakaat. Akhirnya saya pulang dari masjid itu kan curhat, gontok-gontokan lah sama ibunya, biasa kan anak kecil masih kelas 3. Bikin gimana ini, tadi kakak itu sholat terlambat 1 rakaat, kemudian dia ikut salam bareng, terus dengan alasan katanya kalau kurang atau kelebihan nanti boleh digenapkan dengan sujud sahwi, kalau disengaja ya nggak boleh tuh kak. Habis itu ya alhamdulillah bisa menerima, walaupun tadinya marah-marah dulu. Ya kan boleh kalau kurang,
karena aku nggak sengaja katanya. Padahal disengaja. Dia suka menerlambatkan diri kalau diajak sholat itu. Ya maklum anak kecil ya Pak ya. Ya kita maklumi tapi kita pahamkan juga. Tapi beberapa kali kata uminya sudah dilakukan itu. Jadi dia terlambat 1 rakaat, nanti ikut salam sama uminya sama adiknya, habis itu dia sujud sahwi. Ini contoh, ini anak kecil, tidak boleh ditiru ya. Orang dewasa nggak boleh ditiru, kecuali memang betul-betul lupa. Kalaupun lupa itu kan, kalau kurang 1 rakaat kan ditambah 1 rakaat baru sujud sahwi kan, tidak kemudian mencukupkan dengan sujud sahwi, karena ini rakaat sholat. Kalau subuh ya tetap 2 rakaat. Ya terkait dengan kapan terlambat mendapatkan rakaat itu, ya ada perbedaan. Ada teman-teman saudara kita kaum muslim yang kemudian terlambat Al-Fatihah, terlambat 1 rakaat. Sebagian umat Islam dan mayoritas umat Islam berpendapat ya terlambat rakaat itu ketika terlambat ruku, ketika mendapati ruku maka mendapatkan 1 rakaat. Tapi ketika ada saudara kita yang meyakini terlambat Al-Fatihah, terlambat 1 rakaat, tidak masalah. Gitu, nggak masalah. Tidak perlu saling menyalahkan, karena itu sudah menjadi keyakinannya masing-masing. Yang mengatakan terlambat Al-Fatihah, terlambat 1 rakaat itu dalilnya juga jelas. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya dia menghukum orang yang terlambat Al-Fatihah itu sudah terlambat 1 rakaat. Sementara man adrokar ruku faqad adrokar rakaah, ada hadis yang mengatakan siapa yang mendapati ruku bersama imam maka dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi ada dasarnya semua. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada jamaah kita yang baru terlambat 1 ayat dari Al-Fatihah, dia nambah 1 rakaat lagi, tidak masalah. Karena kemarin saya sempat dicurhati juga sama jamaah di masjid, salah satu masjid. Ustadz, ini gimana ini orang tadi terlambat Al-Fatihah, dia sudah dapat surat gitu tapi nggak nambah 1 rakaat. Ini kadang kan sensitif ya, jamaah kita itu semakin banyak ngaji, maksudnya bagus, banyak ngaji itu, banyak pengajian, banyak kajian sekarang itu bagus. Saya juga bersyukur dan ikut berbahagia mengapresiasi. Tapi di masyarakat kita akhirnya mulai muncul masalah baru itu tadi, kayak misalkan terlambat itu tadi, terlambat Al-Fatihah yang biasanya dia mendapat imam masih baca surat itu nggak terlambat. Nah ini mendapat imam masih baca Al-Fatihah, belum selesai Al-Fatihah, tapi dia nambah 1 rakaat. Ini tidak masalah Bapak Ibu ya jamaah sekalian. Makanya dengan kita ngaji ini insya Allah kita akan semakin bisa berlapang dada dengan saudara kita muslim yang lain yang berbeda pemahaman dengan kita. Artinya ketika mereka meyakini itu sholatnya ya nggak 4 rakaat maghrib, tetap 3 rakaat sesuai dengan keyakinan beliau. Nah, bagi kita mungkin yang meyakini terlambat masbuk 1 rakaat itu ketika imam ruku, ya bagi kita jadinya sholatnya nanti jadi 4 rakaat, dan itu tidak perlu diperpanjang karena ini sudah ya di Pacitan itu sudah banyak sekarang. Maksudnya kita sering mendapati perbedaan itu, tidak hanya masalah kunut sekarang ya, tidak hanya masalah kunut, zikir keras, basmalah jahar dan sir, enggak. Maka insya Allah kita semakin dewasa, ini sudah akhir zaman. Kenapa saya sampaikan akhir zaman? Biar kita bersiap-siap untuk memperbanyak bekal ya, karena kita tidak pernah tahu kan kapan kiamat terjadi. Maka itulah kenapa kemudian Allah merahasiakan kiamat ya. Kalau orang dikasih tahu kiamat nanti terjadi tanggal 20 tanggal 30 bulan 30, nggak ada bulan 30 ya. Iya, biasanya orang meremehkan biasanya. Kayak anak mau ujian itu kan dikasih tahu besok ujian, itu masih santai-santai. Nanti yang dia pakai sistem kebut semalam, SKS itu. Kalau sudah hari H baru belajar. Maka bersyukur kiamat itu Allah rahasiakan, bahkan Rasulnya saja tidak tahu. Maka mari kita persiapkan betul bekal kita untuk menghadap Allah. Kita perbanyak amal soleh, kita akur dengan saudara seiman, seislam, dengan orang lain saja kita diperintahkan untuk berbuat baik gitu. Apalagi sesama muslim, ketika ada perbedaan dalam masalah fikih, itu kita jangan sampai kemudian mau diadu domba, karena yang senang ketika kita bermusuhan itu adalah setan gitu. Entah itu setan yang berwujud makhluk gaib ataupun jin yang dari kalangan manusia. Intinya orang yang tidak suka persatuan itu dia adalah temannya setan. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, senantiasa menambahkan ketakwaan kepada kita dan keluarga kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.